Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nur Fajrianti dengan NPM 212151059 dari KRSG. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sedikitnya profil tentang Bapak Letjen TNI Purn Dr. H.C. Haji Mashudi sebagai rektor pertama di Universitas Siliwangi, dan juga pengalaman kepramukaan saya dari mulai SD sampai dengan SMA. Baik, langsung saja. Yang pertama, profil dari Bapak Mashudi yang biasa kita sebut Bapak Mashudi. Nah, beliau ini lahir di Cibatu, Garut pada tanggal 11 September 1919. Kemudian beliau wafat pada tanggal 22 Juni tahun 2005. Nah, untuk riwayat pendidikannya yang terakhir diketahui itu beliau bersekolah di Sekolah Menengah Atas AMSB Yogyakarta, atau yang sekarang disebut dengan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Nah, kemudian untuk riwayat karir akademik dan organisasinya, yang pertama beliau sebagai anggota TNI pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen. Lalu yang kedua, beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 6 Februari tahun 1960 sampai 14 Februari 1970. Lalu yang ketiga, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS pada tahun 1967 sampai 1972. Kemudian yang keempat, beliau menjabat sebagai Ketua Kuarnas atau Kuartir Nasional ketiga Gerakan Pramuka ketiga di Jawa Barat pada tahun 1978 sampai 1993. Nah, sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Jawa Barat sejak tahun 1961. Pada tahun 1974, setelah melepas jabatan sebagai Wakil Ketua MPRS, beliau juga menjadi Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Nah, pada tahun yang sama, beliau juga dipilih menjadi Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka. Di tengah masa baktinya sebagai Wakil Ketua Kuarnas, beliau ditunjuk menjadi PJS Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, menggantikan Sarbini hingga tahun 1978. Nah, dalam Munas Gerakan Pramuka di Bukit Tinggi pada tahun 1978, beliau terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka hingga tahun 1993. Dan yang terakhir, beliau menjabat sebagai rektor pertama di Universitas Siliwangi atau Unsil pada tahun 1978 sampai 1994. Nah, mungkin itu ya sekilas dari profil Bapak Haji Mashudi. Selanjutnya tentang pengalaman kepramukaan saya dari mulai SD sampai dengan SMA. Yang pertama, dari mulai SD, saya mengikuti salah satu kegiatan dari kepramukaan yang diselenggarakan di SD tempatnya di SD saya, yaitu SDN 4 Karangsambung. Nah, dimana pada kegiatan tersebut itu melibatkan kakak-kakak pembina dari SMA yang dekat dengan daerah saya, dekat dengan daerah SD juga gitu ya. Nah, pada kegiatan tersebut kami dikenalkan dengan apa itu pramuka, dan kami juga jadi tahu kami itu termasuknya ke dalam pramuka siaga yang berusia 7 sampai 10 tahun ya. Nah, di situ kami diberikan materi-materi tentang kepramukaan, dan kami juga di sana mengikuti berbagai games yang dimana mempunyai makna, yaitu tentang kerjasama, tentang kefokusan, kekompakan, saling tolong-menolong, dan yang terakhir gitu ya, ada kegiatan outbound. Pada outbound itu saya bersama teman kelompok saya menjawab berbagai pertanyaan dari setiap posnya, dan kami juga harus melewati berbagai tantangan yang mana kita juga diharuskan terjun ke
tanah ya, sehingga kita harus kotor-kotoran, basah-basahan gitu. Nah, akan tetapi dari kegiatan tersebut ada makna gitu di balik kegiatannya, yang dimana kita diajarkan bahwa kita harus cinta terhadap alam sekitar, kita belajar tentang kebersamaan, kerjasama, gotong royong, keberanian, kejujuran, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu ya sedikit cerita kepramukaan saya waktu di SD. Selanjutnya tentang kepramukaan saya waktu di SMP. Nah, pada saat SMP, di sini ada yang dinamakan dengan kegiatan permata atau perkemahan masa tamu, yang dimana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan ini diselenggarakan atau dilaksanakannya di luar sekolah gitu, di alam. Dan ini kita menginap ya sekitar 2 malam kalau tidak salah. Nah, pada waktu itu banyak hal juga ya yang dirasakan, dan banyak nilai-nilai kepramukaan yang dapat kita ambil. Contohnya seperti kemandirian, kedisiplinan, lalu keberanian ya, dan karena di situ juga diajarkan tentang materi-materi kepramukaan, sehingga kita lebih mengenal kembali mengenai kepramukaan itu seperti apa, dan menjadi pramuka yang sejati itu seperti apa. Dan adanya games-games yang menarik yang mempunyai makna tentang kebersamaan juga, karena di situ games tersebut dilakukan secara berkelompok gitu. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman waktu di SMP. Selanjutnya waktu di SMA. Nah, ini juga sama, ada pengalaman permata atau perkemahan masa tamu. Nah, waktu di SMA pertama saya belajar gitu ya, bagaimana cara memasang tenda yang baik dan benar, seperti apa. Kemudian dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya, kami dituntut untuk bagaimana caranya memanfaatkan sumber kebutuhan yang ada di sana gitu. Sehingga dari pengalaman tersebut saya belajar tentang nilai-nilai kepramukaan seperti ketangguhan, kedisiplinan, kepemimpinan, kejujuran, kemandirian, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kita juga harus tetap menjaga kestabilan tubuh kita dengan adanya senam di pagi hari. Kemudian hal-hal lainnya seperti makan bersama, sholat berjamaah, ngaji bersama, dan hal-hal lainnya yang dapat memupuk nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Selain itu juga waktu permata di SMA diadakannya pentas seni, yang dimana itu untuk meningkatkan keterampilan kita dan kreativitas kita gitu ya di permata itu. Nah, setelah diadakannya permata itu di sekolah saya di SMA itu setiap hari Sabtu biasanya diadakan dengan adanya kegiatan aktualisasi pramuka. Nah, ini sebagai aktualisasi dari pramuka itu sendiri, dan sebagai keberlanjutannya gitu dari permata yang tadi itu. Banyak yang saya rasakan pada waktu itu, dan itulah yang membuat saya sekarang menjadi lebih mandiri, lebih tangguh, dan tentunya menjadi lebih baik berkat pengalaman-pengalaman yang saya ikuti semasa sekolah dahulu. Nah, mungkin hanya itu saja pengalaman kepramukaan saya dari mulai SD sampai dengan SMA. Memang tidak banyak karena saya hanya mengikuti pramuka wajib saja. Akan tetapi meskipun begitu, saya tetap merasakan dampaknya dari kegiatan-kegiatan pramuka yang dapat bermanfaat gitu ya untuk kehidupan sehari-hari saya. Nah, jadi mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.